Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Dalam kesempatan ini, semoga selanjutnya Anda semua dalam keadaan baik semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu akan mengabsen terlebih dahulu. Bunda Ramayanti Hadir Bu. hadir. Oke. Alhamdulillah hadir. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Evaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Ini materi kita. Jadi, adapun nanti materi-materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis perawatan sistem komunikasi VoIP, yang kedua menentukan cara perawatan sistem komunikasi VoIP, dan yang terakhir yaitu mengurutkan langkah-langkah perawatan sistem komunikasi VoIP. Nah, yang pertama yaitu sebelum kita mendalami materi kita tentang mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu VoIP. VoIP kepanjangan dari VoIP yaitu Voice over Internet Protocol. Jadi VoIP itu kepanjangannya itu Voice over Internet Protocol. Jadi kepanjangan dari VoIP itu Voice over Internet Protocol. VoIP ini merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol yang bisa juga dinamakan dengan IP telepon, internet telepon atau juga digital phone. Jadi dia bisa juga dinamakan dengan IP telepon, digital telepon, dan internet telepon. Nah, yang merupakan teknologi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Jadi VoIP itu merupakan kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet melalui VoIP, teknologi VoIP ya. Jadi nanti di dalam teknologi VoIP ini sinyal suara kita yang berbentuk analog akan diubah menjadi paket data digital, sehingga nanti setelah diubah menjadi paket data digital maka akan dikirimkan secara real time melalui jaringan internet. Real time maksudnya yaitu saat itu juga dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, fungsi utama dari VoIP yaitu sebagai media komunikasi jarak jauh dengan
memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya sehingga menjadi lebih ekonomis. VoIP ini merupakan teknologi yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Jadi fungsinya yaitu, fungsi utama dari VoIP ini sebagai media komunikasi jarak jauh ya. Di mana jaringan internet sebagai medianya. Jadi sebagai media komunikasi jarak jauh, di mana jaringan internet sebagai medianya. Ada fungsi lain dari VoIP ini. Ada beberapa fungsi lain selain fungsi utama dari VoIP, yaitu ada signaling, yaitu berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau juga percakapan kita. Jadi fungsi lain dari VoIP ada signaling. Yang kedua, database service, maksudnya yaitu berfungsi sebagai mencari tujuan akhir yang harus dituju dan juga sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga yaitu call connect atau disconnect, yaitu berfungsi untuk memungkinkan si penerima untuk menerima panggilan atau juga memutuskan panggilan. Dan yang terakhir yaitu codex operation, yaitu berguna sebagai coder atau decoder yang mengubah suara menjadi sinyal digital atau mengubah suara sinyal digital menjadi sebaliknya. Jadi fungsi lain dari VoIP ini, fungsi lain pertama signaling, yang kedua database server, yang ketiga connect atau disconnect, dan yang terakhir yaitu sebagai codex operation. Jadi ada 4 fungsi lain dari VoIP, yaitu yang pertama signaling, yang kedua database server, yang ketiga connect atau disconnect, dan yang keempat codex operation. Jadi tadi si signaling ini berfungsi untuk menangkap jaringan digital sehingga dapat melakukan komunikasi. Yang kedua database server sebagai penerjemah antara dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga connect dan disconnect, yaitu nanti si penerima bisa menerima atau memutuskan panggilan. Yang terakhir codex operation, yaitu mengubah sinyal digital menjadi pengubahan suara menjadi sinyal digital ya. Jadi suara diubah menjadi sinyal digital atau sinyal digital diubah menjadi suara. Itu dia fungsi dari codex operation. Bisa dipahami? Nah, ada juga perbedaan dari komunikasi VoIP ini dengan jaringan telepon.
tradisional. Ada perbedaannya, yaitu yang pertama VoIP. Kalau VoIP itu menggunakan jaringan paket data, yaitu dikirimkan dengan memaketkan suara menjadi beberapa paket data dan dikirimkan secara terpisah, dan nanti akan kembali disatukan setelah sampai ke si penerima atau ke tempat tujuan. Yang kedua, si VoIP ini biayanya lebih murah, dan yang ketiga yaitu konektivitas jaringan menggunakan internet. Jadi perbedaan VoIP dengan telepon biasa. Pertama, kalau VoIP di sini VoIP ya. Sini telepon biasa. Kalau di sini menggunakan jaringan paket data, biayanya relatif murah, dan menggunakan konektivitas jaringan menggunakan internet ya, konektivitasnya. Sedangkan telepon biasa yaitu menggunakan jaringan sirkuit switching. Itu menggunakan jaringan sirkuit switching ini maksudnya yaitu hanya bisa menggunakan dengan kabel telepon, dan ketika kita menelpon harus terhubung ke operator terlebih dahulu. Dan telepon biasa ini biasanya menggunakan biaya yang relatif lebih mahal dari si VoIP. Dan yang terakhir yaitu menggunakan konektivitas jaringan, yaitu menggunakan kabel telepon. Ini dia perbedaan dari VoIP dan telepon biasa. Kalau si VoIP menggunakan jaringan paket data, kalau si telepon biasa yaitu menggunakan jaringan sirkuit switching. Kalau VoIP biayanya murah, maka telepon biasa biayanya lebih mahal. Dan terakhir, kalau VoIP konektivitas jaringannya menggunakan internet, sedangkan telepon biasa menggunakan kabel telepon. Bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari VoIP. Yang pertama yaitu kelebihan VoIP, biayanya itu relatif murah untuk sambungan jarak jauh. Jadi biayanya murah untuk sambungan jarak jauh. Yang kedua yaitu memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi dengan suara dan video. Jadi dia bisa melakukan panggilan suara dan juga panggilan video. Nah, selanjutnya yaitu memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon biasa. Jadi dengan menggunakan VoIP ini kita bisa melakukan panggilan dengan dari telepon biasa. Nah, yang terakhir yaitu bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Itu dia kelebihan dari VoIP. Adapun kekurangan dari VoIP yaitu terkadang suara kita tidak sejernih dengan menggunakan telepon biasa, karena jaringan internet kita kadang buruk ya. Jadi nanti jaringannya suara kita menjadi terpotong-potong. Itu salah satu kekurangan dari VoIP, yaitu suara kita tidak jernih. Terdapat sedikit jeda atau delay karena itu dia tadi komunikasi jaringan internetnya
lemah ya, atau tidak kuat. Jadi nanti saat kita melakukan panggilan telepon bisa terjadi jeda-jeda. Nah, yang terakhir yaitu peralatannya relatif mahal. Perlu Ibu catat di papan tulis? Tidak usah. Jadi kelebihan VoIP di sini ya. Di sini kekurangan. Kelebihan biaya komunikasi jarak jauh lebih murah. Bisa panggilan suara dan video. Ketiga, yaitu memungkinkan disandingkan untuk telepon, memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon biasa. Bisa terlihat? Bisa Bu. Dan yang terakhir yaitu bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Jaringan yang cukup besar. Sedangkan kekurangannya yaitu terkadang suara tidak sejernih telepon biasa. Suara tidak sejernih telepon biasa. Yang kedua, kadang terjadi jeda dalam berkomunikasi. Kenapa bisa terjadi jeda atau delay? Itu karena jaringan internet kita lemah. Nah, yang terakhir yaitu biaya peralatannya mahal. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari VoIP. Pertama, biaya komunikasi jarak jauh lebih murah, bisa melakukan panggilan suara juga video, dan memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon biasa. Dan terakhir, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Kekurangannya yaitu suara tidak sejernih telepon biasa, bisa terjadi delay atau jeda dalam berkomunikasi, dan biaya peralatan VoIP ini mahal. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kerja dari VoIP. Nah, begini dia dari cara kerja dari VoIP itu, yaitu nanti si VoIP ini akan mengubah suara analog kita menjadi paket digital. Nah, nanti akan diteruskan melalui hub, router atau ADSL modem, yaitu yang ini merupakan alat perantara yang menghubungkan jaringan ke semua pengguna dari PC dan dikirimkan melalui jaringan internet sehingga akan diterima oleh alamat tujuan. Jadi cara kerjanya suara analog diubah menjadi paket data digital.
dan dikirim melalui hub atau switch atau ADSL modem. Nah, hub switch ADSL modem ini merupakan alat perantara yang menghubungkan jaringan internet dengan pengguna komputer. Nah, nanti suara analog diubah menjadi paket data digital dan dikirimkan melalui hub atau switch atau ADSL modem ke tujuan, ke alamat tujuan. Seperti itu dia. Jadi dia suara analog nanti diubah menjadi paket data digital dan dikirimkan melalui hub switch atau ADSL menuju alamat tujuan. Nanti sebelum data kita itu dikirim, nah, data yang berupa sinyal analog atau suara analog ini diubah menjadi data digital menggunakan ADC. Jadi suara analog gimana tadi? Suara digital diubah menjadi paket data digital Jadi sampai mana tadi? Suara digital nanti diubah menjadi paket data menggunakan apa namanya tadi? Menggunakan ADC. Suara digital diubah menggunakan, sebelum nanti kan suara atau sinyal analog ini dikirim ke alamat tujuan, dia diubah terlebih dahulu menjadi paket data digital menggunakan alat yang dinamakan dengan ADC. Nah, setelah dia sampai di tujuan, nah paket data ini diubah lagi menjadi suara digital menggunakan alat yang dinamakan dengan DAC. Jadi paket data menjadi suara digital dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan DAC. Nah, kepanjangan dari ADC yaitu analog. Nah, kepanjangan dari ADC ini analog to digital connected. Sedangkan DAC itu digital to analog connected. Bisa dipahami? Jadi nanti cara kerjanya suara analog ini akan dikirimkan, tapi diubah dulu menjadi paket digital menggunakan alat yang dinamakan dengan ADC. Setelah itu, nanti sebelum sampai ke alamat tujuan, maka dia paket data ini, suara digital ini yang sudah diubah menjadi paket data, kembali diubah menjadi suara digital menggunakan alat yang dinamakan dengan DAC. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jenis-jenis perawatan sistem komunikasi VoIP. Yang pertama, jenis-jenis perawatan sistem komunikasi VoIP. Perawatan ini kita lakukan dengan maksud untuk menjaga alat-alat sistem komunikasi agar nanti tidak terjadi kerusakan lebih parah lagi. Ada dua jenis perawatan. Yang pertama, perawatan pasif, dan yang kedua aktif.
pasif. Yang pertama perawatan pasif itu kita lakukan perawatan di luar, bukan dalam kita lakukan perawatan di luar komputer. Maksudnya kita melakukan perawatan di dalam fisik komputer saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi seperti itu perawatan pasif. Nah, perawatan pasif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu perawatan melalui fisik dan juga perawatan melalui elektrik. Kalau dari segi fisik dapat berupa mengecek temperatur fisik dari komputer dengan baik, yaitu thermal stress dari power kita, dan kontaminasi debu atau asap dan gangguan lainnya pada komputer. Sedangkan kalau dari segi elektrik dapat berupa listrik statis, kita mencek listrik statisnya ya, atau kebisingan power dan gangguan frekuensi radio. Itu dia jenis perawatan sistem komunikasi VoIP yang bagian pasif. Jadi pasif itu bagian luarnya saja, bagian luar dari atau bagian fisik dari komputer. Jadi dia bagian fisik saja. Sedangkan kalau yang kedua yaitu perawatan aktif, yaitu bagian dalam dari komputer. Jadi dia dari bagian dalam, maksudnya dia mencek bagian program dari komputer. Bagian fisik, sedangkan ini bagian dalam atau bagian programming dari komputer. Sudah. Yang kedua kita akan membahas tentang menentukan cara perawatan sistem komunikasi VoIP. Dua, cara perawatan sistem komunikasi VoIP. Nah, ya, materi yang kedua itu cara perawatan sistem komunikasi VoIP. Ada beberapa cara dalam melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP, yaitu yang pertama memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Yang kedua yaitu membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Yang ketiga melakukan backup. Yang keempat melakukan pengembalian konfigurasi atau restore hasil backup. Yang pertama yaitu memeriksa kinerja piranti. Memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Sesuai fungsi pada manual. Yang kedua yaitu membersihkan dan menyimpan log kerja perawatan. Membersihkan dan menyimpan log perawatan. Log kerja peralatan. Yang ketiga yaitu melakukan backup data. Dan yang terakhir yaitu melakukan restore backup. Jadi
itu dia cara perawatan sistem komunikasi VoIP. Ada beberapa cara, yaitu memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Yang kedua, memberikan dan menyimpan log kerja peralatan. Yang ketiga, melakukan backup data. Yang terakhir, melakukan restore backup data. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu yang bagian A, yaitu memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Memeriksa piranti dilakukan agar komputer tidak menjadi lemot atau lelet atau mengalami masalah lain. Nah, ada dua sisi yang harus diperiksa, yaitu software dan hardware. Jadi di sini yang piranti ini ada dua yang harus dicek, yaitu software atau juga hardware. Yang satu lagi hardware. Nah, yang pertama kalau bagian software, yaitu kita harus memeriksa sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi. Yang kedua, melengkapi antivirus kita untuk melindungi PC dari serangan virus. Nah, yang ketiga yaitu uninstall software yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir yaitu install atau update driver dari piranti perangkat lunak. Nah, yang kedua yaitu bagian hardware. Bagian hardware yaitu kita harus memeriksa konsentrasi debu pada peralatan komputer kita. Nah, yang kedua yaitu pemasangan periferal atau alat pendukung komputer harus kokoh. Kita harus memeriksanya apakah kokoh atau tidak. Yang selanjutnya pemasangan soket apakah pas atau tidak ya. Kita harus memeriksa yang seperti itu ya. Dan juga memeriksa kondisi power supply, daya listrik kita stabil ataukah tidak. Dan yang terakhir itu yang memeriksa listrik stabil atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu mengurutkan langkah-langkah perawatan sistem komunikasi VoIP. Yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah perawatan sistem komunikasi VoIP. Komunikasi VoIP. Adapun langkah-langkah melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat bantu yang digunakan untuk melakukan perbaikan. Yang kedua yaitu mendiagnosa kerusakan-kerusakan yang terjadi. Yang ketiga yaitu menemukan bagaimana cara melakukan perbaikan periferal tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan periferal. Nah, ada 4, yaitu menyiapkan alat-alat bantu. Pertama, menyiapkan alat bantu. Menyiapkan alat bantu untuk perbaikan. Yang kedua, mendiagnosa kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi. Yang ketiga yaitu menemukan bagaimana cara melakukan perbaikan. Menemukan cara melakukan perbaikan periferal. Periferal merupakan alat pendukung dari perangkat pendukung dari komputer. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan.
perbaikan. Itu dia langkah-langkah melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP. Ada 4, menyiapkan alat untuk perbaikan, mendiagnosa kerusakan. Yang ketiga, cara menemukan cara perbaikan, dan terakhir yaitu melakukan perbaikan. Nah, adapun keuntungan setelah melakukan perbaikan atau melakukan perawatan yaitu meningkatkan kinerja dari komputer kita dan juga mempermudah dalam penggunaan perangkat komputer kita. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Adakah yang masih belum dipahami? Tidak, Bu. Tidak? Alhamdulillah bisa dipahami semuanya. Bisa, Bu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa VoIP itu merupakan teknologi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengambil kesimpulan materi kita yang tentang mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP, di mana VoIP merupakan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan jaringan internet. Adapun fungsinya yaitu sebagai media komunikasi jarak jauh, dan juga terdapat perbedaan VoIP dan telepon biasa. Berikut perbedaannya, yaitu VoIP menggunakan jaringan paket data, sedangkan telepon biasa menggunakan jaringan sirkuit switching. VoIP memiliki biaya yang lebih murah, sedangkan telepon biasa biayanya relatif mahal. Yang ketiga, VoIP memiliki konektivitas jaringan menggunakan internet, sedangkan telepon biasa menggunakan konektivitas jaringan menggunakan kabel telepon. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari VoIP, biaya komunikasi jarak jauh lebih murah. Dapat melakukan panggilan suara dan juga video, dapat memungkinkan untuk disandingkan dengan telepon biasa, dan bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Nah, kekurangannya yaitu tidak sejernih telepon biasa. Yang kedua, bisa terjadi jeda dalam komunikasi, dan yang ketiga yaitu biaya peralatannya sedikit mahal. Nah, cara kerjanya ada di atas. Suara analog diubah menjadi paket data digital dan dikirimkan melalui hub atau switch atau ADSL modem ke alamat tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis perawatan sistem komunikasi ada 2, pasif dan aktif. Pasif bagian fisik dan aktif bagian program dari komputer bagian dalam. Nah, cara perawatannya ada 4, yaitu memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi dengan manual, terbagi 2, yaitu memeriksa software dan hardware. Yang kedua, memberikan dan menyimpan log kerja peralatan. Yang ketiga, melakukan backup, dan yang terakhir melakukan restore backup. Nah, yang ketiga, menurut langkah perawatan sistem komunikasi VoIP yaitu menyiapkan alat untuk perbaikan. Yang kedua, mendiagnosa kerusakan. Yang ketiga, menemukan cara untuk melakukan perbaikan, dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan perimeter. Itu dia materi kita pada pagi hari ini. Itu dia juga kesimpulannya. Nah, sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.